Halo guys, assalamualaikum. Nah, pada video kali ini saya mau bahas tentang cara retrofit lampu bilet di Honda Beat yang ESP ya guys ya. Ini sudah saya pasang, ini lampu biletnya yang AS ya. Jadi untuk tutorialnya kalian simak saja, dan ini saya akan jadikan video ini dengan sesingkat-singkatnya guys ya. Oke, langsung saja ke bagaimana caranya guys. Oke, yang paling pertama kita buka dulu micanya, lalu ini sudah terbuka. Di sini kita kasih tanda ya guys ya. Ini saya menggunakan spidol 1, 2, 3. Nah, jadi kita gunakan ambil cukup 3 kotak saja ya. Di sini 3 kotak kiri, 3 kotak kanan. Jadi kita kasih garis di sana, lalu di sini ke atasnya kita kasih garis lagi. Nah, ini posisinya agak dimiringin. Yang kanan juga sama, dia biar balance ya guys ya. Jadi kiri dan kanan itu posisinya harus sama. Ini kita tarik ke atas. Nah, nanti di posisinya disesuaikan saja dengan garisnya. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih ini sekitar 1 sentian lah ya. Jadi kita buat seperti ini. Ini tujuannya agar nanti mudah untuk memotongnya guys ya. Jadi ini tanda untuk kita nanti memotongnya. Nanti di bagian sini akan kita potong. Nah, ini hasilnya guys. Jadi ini saya potong dengan menggunakan alat tuneran. Tapi kalau misalkan nggak ada, bisa pakai cutter yang dipanaskan ya guys ya. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nanti kalau sudah seperti ini tinggal dirapikan ya. Ini bisa dirapikan sampai halus, jadi sampai permukaannya rata. Nah, seperti ini ya. Jadi kita rapikan seperti ini. Untuk semua bagiannya itu harus rapi. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, seperti ini kita rapikan. Di sini saya menggunakan cutter untuk merapikannya. Lanjut, kalau ini sudah rapi, kita bisa simpan dulu. Nah, sekarang kita ke bagian slotnya. Nah, di sini di bagian slotnya kita nanti akan potong di bagian garis yang paling luar ini guys ya. Nah, ini nanti akan saya potong di bagian garis ini. Nah, nanti kita bikin garis dulu. Nah, di sini seperti ini. Sama untuk bagian yang belakangnya juga sama, dibuat garis. Nanti karena akan kita buang semua di bagian ini ya. Jadi di bagian ini kita akan potong ya guys ya. Kecuali untuk tempat pautnya. Nanti untuk tempat pautnya itu nggak perlu dipotong. Jadi cukup potong bagian sini ya. Jadi ini karena kalau misalkan tidak dipotong, ini nanti dia akan menempel ke bagian reflektornya. Makanya ini saya potong ya guys ya. Nah, ini sudah saya potong ya. Ini sudah saya potong dengan menggunakan gerinda kecil, gerinda mini. Nah, ini untuk suwir-suwirnya jangan lupa dirapikan ya guys ya. Ini banyak suwiran-suwiran. Terus di sini kita potong lagi di bagian sini. Ini di bagian garis yang satunya lagi. Jadi untuk bagian bawahnya saja, jangan yang sampingnya ya guys ya. Bawah dan atas ini dipotong seperti ini. Nah, seperti ini ya guys ya. Jadi di garis yang pertama, tadi kan di garis yang paling luar, di garis nomor 2. Nah, sekarang dipotong di bagian garis nomor 1. Seperti ini ya guys ya. Ini sama untuk bawah dan atas sama dipotong seperti ini. Tapi nanti ada sedikit perbedaan, kalian perhatikan saja videonya guys ya. Nah, seperti ini tinggal kita cek saja apakah sudah masuk. Ini sepertinya belum ya guys ya. Nah, nanti di sini kalian perhatikan. Nah, ini di bagian sini dan bagian sini. Ini yang penting nanti bisa masuk posisinya ya guys ya. Jadi kalian tinggal sesuaikan untuk dimana untuk memotongnya guys ya. Nah, ini sepertinya kurang bawah, jadi makanya saya potong lagi seperti ini. Jadi kalian sesuaikan saja karena memang ini harus disesuaikan sendiri ya guys ya. Jadi untuk menentukannya berapa jaraknya juga susah untuk ditentukan secara terperinci. Jadi kalian cek saja untuk cara mengeceknya yang seperti ini saja, tinggal dimasukkan. Atau kalau misalkan masih kurang tinggal dibabat lagi guys ya. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Untuk atas dan bawahnya ini saya buat seperti ini ya guys ya. Kalian perhatikan saja. Kalau misalkan ini sudah cukup, bisa kita cek apakah ini udah pas. Jadi masuknya agak dari bawah ya guys ya. Dari agak ditekuk dari bawah. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sepertinya udah masuk, udah pas. Sekarang tinggal kita kasih tanda di sini. Ini karena akan kita bentuk lagi sesuai yang ada di bagian reflektornya. Nah, seperti ini ya. Nanti kita buat seperti menyesuaikan yang ada di belakangnya itu guys ya. Nah, seperti ini saya buat tanda ya. Dibuat tanda seperti ini, nanti akan kita potong di bagian sini untuk menyesuaikan posisinya biar lebih presisi ya guys ya. Intinya di sini untuk slotnya dibentuk menyesuaikan dengan yang ada di reflektornya yang sudah seperti ini guys ya. Nah, nanti kita sesuaikan seperti ini. Tapi untuk poin utamanya di sini, ini di bagian sini ini harus lurus ya, harus rapi. Nah, ini untuk bagian hatchingnya kan di sini ada hatching sama acrylic swordnya. Nah, ini harus di belakang garis yang merah ini. Ini kan ada untuk reflektor bawahnya ini ya. Nah, ini harus mundur 2 milian biar nanti bagian slotnya itu tidak mentok ke bagian mika lampunya guys. Poinnya sih itu. Yang lainnya tinggal dirapikan saja. Dan ini nanti di bagian slotnya juga, ini bagian depannya ini diconor lagi biar biletnya bisa masuk seperti ini. Terus untuk tempat bautnya juga dipotong ya, kurang lebih sekitar 7,5 mili atau 1 senti kurangannya. Jadi di bawah 1 senti. Nah, ini kita potong biar nanti slotnya itu bisa masuk ya guys ya, seperti ini. Karena kalau misalkan tidak dipotong, dia masih kurang keluar gitu lampu biletnya seperti ini. Terus posisinya pastikan di sini lurus ya guys ya. Ini untuk bagian ini. Nah, ini lurus seperti ini, harus lurus. Nanti sudah di bawah itu harus pastikan lurus ya. Jadi kalau misalkan ini posisinya nanti tidak lurus, nanti waktu dipasang juga dia nggak bakalan lurus guys. Nah, ini jangan lupa di smoke dulu untuk bagian, bukan di smoke ya, di black housing. Jadi untuk reflektornya di black housing seperti ini biar lebih kokoh ya. Kalau nggak di black housing jadi
kelihatannya jelek ya guys ya. Nah kalau reflektornya sudah di black housing, sudah sesuai, di sini kita tinggal pasang saja ini, tapi hati-hati ya, jangan sampai tergores karena biasanya mudah terkelupas untuk bagian black housingnya. Nah ini sudah terlihat ya. Lalu kalian perhatikan posisinya. Ini posisinya itu harus lurus ya guys ya, lurus banget. Tapi dia selain lurus dia agak sedikit turun sedikit banget. Enggak banyak ya, tapi turun sedikit banget. Nah ini posisinya seperti ini. Jangan sampai nanti kalau misalkan dia terlalu atas itu susah. Nanti kalau misalkan terlalu atas nanti posisinya dia malah susah untuk disetting ya guys ya. Jadi usahakan untuk posisinya itu memang benar-benar sudah pas ya guys ya. Nah di sini kita perhatikan untuk pemasangan bagian box belakangnya guys ya, atau retrofitnya. Nah ini udah sesuai posisinya. Nah ini saya buat bagian ininya dulu ya. Jadi bagian belakangnya dulu seperti ini. Nanti baut kuncinya itu seperti itu. Ini kalian bisa kasih untuk cara buatnya itu bisa pakai kertas dulu. Kalau misalkan cetakannya sudah dibikin pakai kertas, tinggal kalian patenkan dengan fiber atau dengan akrilik, terserah kalian ya, bahannya terserah mau menggunakan apa. Tapi yang penting posisi untuk proses pembuatannya itu saya seperti ini dulu, bagian belakangnya dulu, baru samping-samping kiri kanan. Jadi kalau misalkan sudah ketemu posisi kiri dan kanan, tinggal dipaten saja dengan lem besi ya guys ya. Atau pertamanya pakai lem Korea dulu seperti ini untuk membuat posisinya tidak berubah. Nah seperti ini guys ya. Ini karena kalau misalkan dengan lem Korea dulu ini cepat kering, jadi kita nggak pegel untuk meganginya ya guys ya. Jadi yang pertama itu atas, lalu samping kiri, samping kanan, dilem dulu dengan lem Korea. Kalau misalkan sudah cukup kering, sudah tidak bergoyang lagi, nah lalu dipaten dengan menggunakan lem besi. Tapi untuk bagian bawahnya saja ya guys ya, di bagian yang menempel ke reflektornya saja. Nanti kalau misalkan kiri dan kanan sudah dikasih lem besi, lanjut tinggal kita tutup bawah dan bagian atasnya. Tapi yang pastinya dirapikan dulu ya. Ini karena posisinya tadi saya belum sesuai, jadi ini belum rapi banget. Dan nanti kalau sudah dirapikan hasilnya seperti ini. Nah ini posisinya sudah selesai ya guys ya. Untuk bagian dalam dan bagian luar sudah selesai, dan saya black housing lagi untuk bagian belakangnya. Nah ini jadi ini sangat kuat ya guys ya. Ini posisinya seperti ini. Ini dibuat lubang lagi nanti di bagian bawah untuk di bagian belakangnya itu untuk bagian ke kabel-kabelnya. Lalu untuk blowernya nanti dipasang di sini. Nah ini saya sudah kasih lubang. Nah ini pasang seperti ini. Kita nanti nempelnya pakai lem besi saja di sini ya posisinya. Nah nanti kalau sudah ditempel, ini sudah ditempel, jangan lupa untuk bagian bawahnya itu dikasih pelindung lagi seperti ini. Kalau takutnya kan nanti motornya itu di steam gitu ya, dicuci steam, dia malah masuk tembus ke bagian blowernya. Kalau misalkan sudah tembus, dia ya pasti masuk ke dalam bagian detektornya. Makanya ini saya tutup untuk meminimalisir agar air itu tidak masuk saat kita cuci steam ya guys ya. Nah seperti ini. Ini saya buat baut di belakang itu biar nanti bongkar pasang biletnya itu mudah ya guys ya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu bagian komponennya ada yang mati kan bisa kita bongkar dengan mudah. Misalkan solnya mati atau defilnya mati kan kita bongkar bautnya saja, itu sudah selesai. Oke guys, mungkin itu saja video kita kali ini tentang cara retrofit lampu bilet di Honda Beat ESP. Jika ada pertanyaan, saran, atau apapun itu silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dah.